bersilaturahmi dan warga sini sekalian, ibu sekalian selaku pengurus RT. Lalu mungkin kami akan sedikit mengajak Bapak Ibu sekalian ngobrol-ngobrol mengenai PKI ilegal. Ini kan sangat marak sekali terjadi sekarang ya. Nah, PKI kayaknya udah nggak ada ya? Iya. masih ada Ibu. Jadi menurut datanya ada sekitar di tahun ini 20.000 orang di Kepulauan Riau ini, karena wilayah kita wilayah Bintan, Pinang, Batam itu kan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia. Jadi peluang akan menjadi TKI ilegal itu sangat besar seperti itu. Jadi gunanya kami melakukan sini adalah kami ingin melihat pandangan dari warga, dari ibu sekalian, bagaimana sih dengan TKI ilegal dan bagaimana sih penanganannya. Dan biasanya kami ingin melihat secara umum gitu. Mungkin kami akan lakukan proses wawancara sedikit, Ibu, boleh? Oke. Boleh kenalan dulu. Rasmini. Ibu, ini tahu nggak TKI itu apa? Di Indonesia ya. Terus ibu ini pernah nggak ditawari menjadi TKI? Alhamdulillah belum pernah sih. Sorry, kamu gimana? Kepala sekolah ya, Bu? Sekolah. Terus ibu, jika ibu ditawari menjadi TKI dengan iming-iming kayak gaji yang tinggi, terus kehidupan terjamin, apakah ibu mau? Kemungkinan besar ya harus sih. Mau pasti. Kalau tuntutan ekonominya harus seperti itu. Tapi kalau mungkin basic ekonomi kita sudah kuat, kayaknya sih nggak mau. Tapi jelas kalau seperti contoh yang ada, kenapa mereka mau? Karena satu ekonominya di bawah, maksudnya mau lah. Terus ibu tahu nggak tentang kasus di mana TKI ini diperlakukan kayak kurang bagus gitu? Ya kan di sini kan dulu penampungan TKI. Jadi makanya kita tahu artinya TKI yang ikut ke sana itu kan secara ilegal kan. Ya karena itu iming-iming itu kemudian prosesnya kan pasti lebih mudah ilegal. Memang resikonya besar tapi kan prosesnya lebih mudah karena tidak melalui surat-surat. Akhirnya sampai di sana mereka dijual, dipekerjakan dengan upah yang sudah diambil dulu oleh calo kan. Sudah tahu belum mengenai TKI ilegal? Ada nggak di sini mungkin yang abang lihat warga atau mungkin abang sendiri pernah ditawarin jadi TKI ilegal? Nggak ada sih, belum ada sih memangnya. Jadi mungkin sedikit edukasi bang, bahwasanya negara terkhususnya Kepulauan Riau kita ini itu sangat rentan sekali atas penawaran tersebut. Karena apa? Karena di wilayah Kepulauan ini kita berbatasan langsung dengan berbagai macam negara, ada Malaysia, ada Singapura, Taiwan, sehingga hal itu tidak sangat-sangat rentan sekali terjadi. Dan di dalam sistem hukum untuk TKI ilegal sendiri itu tidak dilindungi oleh hukum. Itu bahayanya. Jadi ada mungkin sedikit pertanyaan bang. Dari apa yang saya sampaikan tadi bang, apa yang abang harapkan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam membantu kawan-kawan kita atau tetangga kita yang ingin bekerja di luar negeri, tapi dengan jalur yang legal, yang resmi gitu. Gimana? Kurang terlalu apakah ada pola ke arah situ bang? Kurang terlalu memikirkan kayak cuman kalau memang pertanyaan kayak gitu setidaknya dikasih fasilitas aja biar bisa mereka kayak nggak lagi lewat jalur-jalur tikus yang abang bilang tadi, maksudnya dikasih keringanan atau iya paling begitulah, jangan yang ilegal ya, karena mengingat bahayanya tadi ya bang ya, sehingga mungkin perlu dilakukan penyederhanaan dan fasilitas aja gitu dari pemerintah. Lalu menurut abang sendiri nih, apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait itu? Kan banyak nih teman-teman kita atau tetangga-teman kita pengen kerja di luar negeri itu karena faktor ekonomi atau karena lapangan pekerjaannya udah sulit kali gitu, sehingga mereka memilih bekerja di luar negeri. Nah, jadi apa sih bang yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menurut abang aja? Karena apakah melalui apakah pemerintah perlu melakukan ini bang, apa namanya, sosialisasi jangka panjang? Ya bisa jadi sih bang, maunya sih bisa jadi kayak gitu supaya mana ya,
gimana susah juga aku bilang, soalnya kan belum pernah ada yang kayak gitu, nggak terlalu mengetahui soal yang kayak gitu lah bang, jadi aku pun nggak terlalu memikirkan yang gitu-gituan. Seandainya berarti kan kalau kita tarik suatu kesimpulannya bang, mungkin abang apa harapan yang mungkin abang bisa itu tadi bilang mengenai seharusnya bisa dilakukan sosialisasi berarti ya. Ya, kalau aku sih harapannya ya pemerintah mendekatkan diri lah ke masyarakat supaya bisa membuka gitu, membuka pikiran-pikiran masyarakat supaya bisa, pokoknya lebih mendekatkan diri lah ke masyarakat pemerintahan. Kan saya Kelvin, abang Muhammad Paramaga, nah, umurnya 25 tahun. jadi di sini saya mau bertanya tentang TKI legal dan ilegal Ya, jadi sebelumnya abang tahu nggak TKI itu apa? siap tahu saya. TKI tenaga kerja Indonesia. Apakah abang mau kalau misalnya ditawari menjadi TKI ilegal? Siap. Saya tidak mau karena lebih nyaman di Indo sih ya, kerja di Indo. Menurut abang gimana tuh tentang TKI ilegal yang apa sih namanya, kayak Masuk gelap gitu ya. ya masuk gelap gitu, luar negeri Ya, tanpa apa sih namanya, kesepakatan antar negara gitu ya. ya tercatat oleh negara gitu. Itu resikonya kembali ke kita sendiri. Ya kalau masuk gelap pasti ada resikonya. Entah kita sakit di sana. Kan gitu kan. Ya, kalau sakit rumah sakit. Nah, nanti kan ditanya dokumennya. Nah, kalau tahu masuk gelap kan bermasalahnya kembali ke diri kita sendiri. Dia abangnya nggak setuju ya kalau misalnya ilegal itu. Ya, Tapi kalau legal gimana bang? Setuju atau enggak? kalau saya setuju aja. Tapi kalau untuk saya pribadi saya nggak mau kerja di luar Tapi negeri. kalau orang lain mungkin abang setuju aja. Setuju. Kalau abang lagi nih tentang apa sih namanya, yang dia dipukuli oleh bosnya gitu di sana gitu, TKI legal gitu, Ya. yang dipukuli bosnya. Itu menurut abang gimana? Kesalahan dari diri masing-masing atau gimana? Tidak sih. Kan kita masuk resmi kan? Enggak, yang ilegal gitu. Oh yang nggak resmi. Iya. Itulah makanya saya bilang kembali ke resiko kita diri sendiri. Makanya jangan masuk gelap. Iya. Terus tuh kalau misalnya apa sih namanya, yang untuk pemerintah abang, gimana tanggapan abang soal pemerintah tentang sosialisasinya itu gimana untuk ke masyarakat supaya nggak tergiur dengan uang yang besar gitu, iming-iming uang besar. Ini kan banyak kan misalnya, ayolah ikut saya kerja di luar, uangnya besar. Cara pemerintah supaya menanggulangi hal itu gimana? Banyaklah bukan dosen. Soalnya di Cina ini banyak juga yang nganggur nih. Ya, mungkin karena ini ya kekurangan lowongan perusahaan itu ya. Ya. Mungkin itu aja sih dari saya bang. Makasih. Udah tahu belum tentang TKI? TKI Iya. Apa itu TKI? kan itu di Indonesia. Terus kakak pernah nggak ditawarin atau saya di apa ya, atau temen kakak gitu ditawarin jadi TKI gitu? Oh enggak. Kakak mau nggak misalnya ada orang datang menawari kakak untuk jadi TKI gitu? Oh enggak. Nggak mau. Terus kan ada TKI itu ada 2 jalur kak. Jadi TKI itu ada yang legal sama ilegal. Terus kalau yang ilegal itu dia memang lebih mudah, tapi seringkali terjadi penipuan gitu. Iya. Entah dia dijual, terjadi kekerasan dan segala macamnya. Terus kakak pernah dengar nggak tentang kasus di mana TKI itu di luar, di berita gitu, dia dianiaya oleh majikannya? Iya. Tanggapan kakak tentang kasus tersebut? Kalau tanggapan saya dengan kasus tersebut itu lebih ke, pertama ke pribadinya dulu ya. Mungkin karena dia mau bekerja di sana, entah ada tuntutan ekonomi dari keluarganya gimana. Tapi kalau masalah di aniaya gitu sama majikannya, itu kan menurut saya tidak pantas ya dilakukan. Kita sebagai manusia ya harus memanusiakan manusia. Terus tanggapan saran kakak untuk pemerintah agar TKI legal ini berkurang lah setidaknya gitu. Kalau untuk pemerintah ya, mungkin kan
biasanya itu di kantor imigrasi gitu ya. Kalau untuk ke luar negeri gitu ya, luar negeri itu harusnya lebih ke ada sosialisasi sih dari mereka untuk ke masyarakatnya. Biasanya kalau kita TKI ini kebanyakan ke Malaysia. Biasanya kan kalau dia daerah kita ini ya, daerah kayak ini pasti ke Malaysia banyaknya. Jadi sebenarnya itu dari pemerintah sendiri harusnya lebih koordinasi lah dengan imigrasi ya, kantor imigrasi gitu ya. Sosialisasi lah kepada masyarakatnya gimana untuk lebih baik yang legal daripada ilegal gitu. Biar lebih dipermudah cara jadi TKI legalnya. Baik, terima kasih. Legal dan ilegal. Nah, kalau legal itu kan dia tercatat oleh negara, sedangkan ilegal ini dia masuk ke luar negeri itu lewat gelap, jalurnya itu gelap gitu ya, tanpa izin ya. Kira-kira abang nih mau nggak kalau misalnya ditawari ada misalnya orang menawari abang untuk kerja di luar negeri tapi ilegal gitu, kira-kira abangnya mau nggak ya? Kalau ilegal ya kita yang jelas untuk surat izin itu ya nggak ada. Jadi kalau kita masuk ke negara tetangga itu negara orang terus ya nggak ada izin, namanya kan ya kurang ini sih. Ya. Berarti abangnya sendiri kalau misalnya ditawari enggak ya? Negara saya sendiri. Ya. Kalau ilegal loh ya. Ya. Tapi kalau legal, kita kan berarti resmi. ya. Nah, itu kemungkinan ada keinginan untuk. Lalu tanggapan abang pernah lihat nggak sih yang berita tentang apa sih TKI ilegal yang di luar negeri itu dipukuli oleh majikannya gitu hingga meninggal gitu? Pernah lihat di TikTok atau di mana gitu? Ada sih, ada. Tanggapan abang gimana tuh tentang itu? Kalau tanggapan itu kita tergantung pribadi kita masing-masing Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada resmi, sudah ada surat untuk bekerja atau ke sana jalan atau gimana ya. Istilahnya kalau perlakuan kita baik ya mungkin di sana juga diterima dengan baik. Tapi kalau perlakuan di sana kita kurang baik ya kemungkinan besar orang pun ya gimana sih kalau memang ada orang yang datang, orang luar datang terus di negara dia kan otomatis kurang baik. Tapi kalau ada problem yang lain saya ya kurang atau di sana memang keras kehidupannya saya nggak tahu pasti. Ya. Kalau misalnya menurut abang cara pemerintah untuk menanggulangi hal itu gimana bang? Ini kan banyak yang orang kan kayak banyak tergiur dengan gaji yang besar tapi dia ilegal nih ya kan, dia misalnya di negara sini dia mohon maaf hidupnya susah kekurangan, jadi dia ingin keluar dengan diiming-imingi gaji yang besar, kehidupan yang layak gitu, tapi di sana dia bukan ilegal masuknya itu cara gelap gitu. Cara pemerintah menanggulangi itu gimana bang? Lebih diperketat lagi untuk kan dia penyeberangan atau di mana itu lebih surat-surat di identitasnya identitas perjalanan. Mungkin dengan sosialisasi masyarakat gitu. Masyarakat atau ya di bandara atau di pelabuhan itu lebih mengecekkan. Jadi menurut abang kalau misalnya ilegalnya abang nggak setuju ya? Kalau legal abang setuju? Mungkin segitu aja sih menurut saya. Dengan ibu siapa nih? Dari Susanti. Bu, misalnya di sini ibu pernah dengar pembahasan kayak TKI gitu ilegal atau apa gitu bu? Kalau untuk kamu sendiri sih enggak gitu kan, kayak kita dengar aja gitu. Misalnya kalau ibu ditawari itu di kerja di luar negeri dengan impian kayak gajinya besar, fasilitasnya memadai, ibu mau menerima atau Enggak dong. Nggak mau lah. Ya. Kalau itu ibu pernah mendengar ini nggak bu, kayak ada TKI dia dilakukan kayak kekerasan atau apa gitu, ibu pernah mendengar? Pernah. Soalnya ada kawan juga di sini.
Oh, ada kawannya juga di sini. Dulu sama-sama kerja di kebun kan. Hmm. Ya buangan dari Malaysia. Oh, dia dari Malaysia. Baik. Ya, mengenai PKI tadi Bu, yang tadi Ibu sampaikan ada kawan di tetangga berarti Bu ya? Bukan tetangga sih, dia dari kampung gitu. Dulu kami sama-sama kerja di kebun. Jadi dia PKI. TKI, dia dari kampung Jawa ke Malaysia, terus dibuang ke sini gitu. Belum sih. Dia pernah ada cerita tentang dilakukan kekerasan sama majikannya gitu Bu ya? Ini bukan TKI perempuan ya, laki-laki. Laki-laki. Nah, Sama mereka perempuan. ya karena ilegal itu mungkin kan, jadi ketangkap oleh polisi sana. Iya, Wah. ditahan. Saya sedikit melakukan edukasi ya Bu. Jadi TKI itu bisa secara di negara kita itu bisa dilakukan secara dua tahap. Yang pertama mungkin bisa secara resmi dari BP2 PMI. Itu keunggulannya kita tuh dapat perlindungan hukum di negara orang. Sehingga kalau kita terkena eksploitasi, kita bisa mengadukan itu ke KBRI. Tapi yang masalahnya Ibu, sekarang banyak warga-warga kita ini yang bekerja TKI itu secara tidak resmi Bu. Ibu, apa yang Ibu tahu tentang TKI, tenaga kerja Indonesia itu? Setahu saya ya kerja di luar negeri gitu aja. Kerja di luar negeri Bu ya. Nah, jadi Bu, TKI itu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bisa kita bilang mereka itu pejuang devisa Bu, karena mereka membantu dalam penghasilan negara, ada pajaknya gitu. Tapi TKI itu mulia Bu pekerjaannya. Yang hanya TKI yang nggak mulia itu TKI ilegal. Kan banyak tuh Bu sekarang yang di beberapa tempat kita atau mungkin tetangga-tetangga kita yang bekerja menjadi TKI. Tapi banyak secara ilegal karena mungkin birokrasi pemerintah yang terlalu susah, aturannya terlalu susah, jadi mereka banyak memilih jalur khusus secara ilegal tuh. Lalu apabila Ibu sendiri misalnya ditawarin, ada orang yang datang sama Ibu ditawarin untuk bekerja di luar negeri, tapi secara tidak resmi, bukan dari pemerintah. Ibu dikasih iming-iming gaji yang bagus, Ibu dikasih fasilitas tempat yang bagus, apakah Ibu tertarik untuk mengambil? Tertarik. Enggak. Kenapa itu kira-kira Bu? Satu dididik orang, Oh. masih ngikut orang juga gitu. Sesusah-susahnya enak di negara sendiri lah. Negeri sendiri Gitu. betul Bu ya. Jadi Ibu, kalau yang secara ilegal itu Ibu, banyak Bu tetangga-tetangga kita yang nggak balik lagi Bu. Mereka nggak bisa pulang lagi ke negara asalnya. Ada deportasi. Dan Ibu pernah nggak dengar cerita kayak orang yang kerja dari TKI ini, terus dia tuh disiksa sama majikannya? Pernah ya Bu ya. Tuh, itu kenapa negara kita tuh nggak bisa memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum kepada mereka Bu, karena mereka sendiri udah masuknya secara ilegal, secara tidak resmi. Bagaimana mereka mau tahu gitu kan Bu? Iya. Nah itu jadi kesalahan buat mereka sendiri. Kenalan, nama saya Dea, dengan ibu siapa? Dewati. Nah, saya di sini ingin bertanya, apakah ibu tahu tentang TKI? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Ya. Jadi saya sedikit jelasin, TKI itu adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan di sini ada dua persepsi, ilegal dan legal. Kalau legal itu berarti dia dari pemerintah diurus, misalnya dia paspornya, apanya. Jadi kalau dia bermasalah sama orang situ, jadi bisa dianuin sama pemerintah. Kalau ilegal, dia itu melalui lewat belakang. Contohnya itu lewat belakang berarti dia tidak ada persetujuan dari pemerintah ataupun yang lain-lainnya. Dan kedua, saya ingin bertanya, misalnya ibu ditawari oleh orang jadi TKI di luar negeri dengan iming-iming uang besar, dapat fasilitas yang wow gitu, dan tapi ini enggak legal tapi ilegal. Apakah ibu mau menerimanya atau tidak gitu?
mau. Yes. Karena apa ya Bu, kalau misalnya nggak mau gitu, kalau itu kan pasti ada alasannya gitu kan. Malah mending lah menjaga keluarga di negara kita aja lah. Iya sih, iya betul ya. Yang ketiga gini Bu, saya ingin bertanya juga, apa misalnya pernah dengar nggak gitu kayak kasus eksploitasi gitu, misalnya kekerasan terhadap pegawai dilakukan oleh majikannya, misalnya gitu kan, kayak ibu dengar di berita atau enggak ada teman ibu sendiri yang pernah diperlakukan seperti itu oleh majikannya? Pernah sih dengar di media sosial. Oh iya, ya sih ngeri ya kan, apalagi dipukuli gitu. Pasti kok, apalagi kalau ilegal kan, ilegal tuh susah banget kita nak balik, pasti paspor ditahan, pasti ada aja yang kita lakukan. Ya sedikit saja itu yang saya sampaikan. Terima kasih.